Market kembali turun gara-gara kemarin The Fed sudah mempertahankan suku bunga. Ya, dan ini memang kemarin sudah kita infokan di dalam grup kalau kemungkinan besar suku bunga tidak akan dipotong dan market akan kecewa sedikit dengan suku bunga yang tidak dipotong itu. Ya, dan akibatnya ya jadinya market turun sekarang. Tapi menurut saya tidak akan lama, karena ini hanya kekecewaan sementara yang akan terjadi pada market. Setelah itu, kemungkinan besar market masih akan rally kembali. Oke, di video kali ini kita akan membuat kembali analisa market sesuai dengan request yang sudah Anda berikan, baik di YouTube maupun di TikTok, teman-teman. Dan kali ini datang dari Pak Chip Sucipto dari TikTok ya. Penggu Bos. Oke, ya, Bos Chip. Kita akan lakukan analisa Penggu untuk Anda dan teman-teman yang mungkin punya koin ini atau pengen membeli koin ini. Kita akan lakukan analisa pada time frame 1 hari atau 1 day untuk Anda yang pengen mendapatkan input seputar investasi pada koin Penggu. Jadi apakah sudah boleh beli sekarang atau boleh DC atau masih nunggu dulu. Atau nanti kita gunakan yang time frame 1 jam buat Anda yang pengen trading pada koin Penggu. Dan untuk 1 jam ini Anda bisa trade pada spot market kalau infonya dari kita adalah posisinya long. Dan Anda juga bisa trade pada future market juga kalau memang marketnya sedang long atau nanti short gitu ya. Naik apa turun ya. Jadi signalnya bisa Anda pakai buat di spot maupun di future. Tapi ingat ya, untuk future itu kalau nanti dia short berarti di spot itu tidak ngapa-ngapain ya. Artinya tidak masuk ke dalam market. Oke, biar nggak terlalu lama, kita juga mau infokan ke teman-teman semuanya kalau nanti hasil analisa akan langsung kita upload ke dalam grup Telegram. Jadi kalau memang ada signal, kita akan langsung upload ke dalam grup Telegram. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung di dalam grup Telegram, silakan klik link di setiap video yang ada di video kita di YouTube. Itu ada linknya di bagian deskripsi, Anda klik aja supaya bisa bergabung dalam grup Telegram kita. Dan itu totally free. Jadi feel free buat Anda bergabung di dalam grup Telegram kita. Nah, sekarang kita nggak usah terlalu lama lagi biar kita langsung masuk ke bagian analisanya. Tapi sebelum itu saya pengen ajak teman-teman untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja.
Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah chart dari pergerakan harga Penggu ya. Jadi Penggu USDT perpetual. Nah, saya pakai perpetual teman-teman ya. Lalu dengan time frame-nya 1 hari atau 1 day, dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koin Penggu. Dan seperti yang teman-teman lihat, Penggu ini rilis di Binance itu di 17 Desember 2024. Jadi belum setahun usianya di Binance ya teman-teman ya. Oke, dan pergerakan terbarunya ya seperti ini di time frame yang 1 hari ya. Dan ini sepertinya tembus nggak ya, ini all time high-nya dia ya. Ini kan terjadi di bulan, oh enggak ya, hampir tembus teman-teman, hampir tembus. Tapi ya nggak tembus, dan akhirnya dia turun kembali dari all time high-nya. Oke, jadi kita akan lihat pergerakan terbaru dari koin Penggu. Tapi sebelum saya bagian analisa, saya pengen ajak Anda untuk melihat dari coin market cap untuk Penggu ini ya. Nah, Penggu sendiri ini market cap-nya cukup lumayan, yaitu 2,1 billion dolar, Anda bisa lihat di sini. Dan ini udah termasuk mid cap ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari yang saya tampilkan ini, yang termasuk mid cap itu adalah kalau dia minimal dari 1 billion sampai dengan 10 billion ya. Dan ini termasuk yang mid cap karena dia di 2 billion ya. Untuk volumenya juga lumayan ya, separohnya teman-teman, 1,17 billion dolar. Jadi secara volume 24 jamnya koin ini sangat tinggi sekali pergerakan untuk tradingnya. Jadi jual beli dalam hariannya itu luar biasa ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada volume dibagi dengan market cap itu mencapai 55,22%. Artinya secara pergerakan transaksi hariannya koin Penggu itu sangat lumayan tinggi ya. Dan ini bagus sekali ya. Cuma di sisi supply-nya nih yang saya agak masih kurang ya, karena supply-nya itu belum tahu maksimal supply-nya berapa. Terus kemudian yang beredar dengan total supply-nya tidak sama, artinya masih ada unlock, dan Anda bisa lihat di sebelah sini ya. Nah, ini masih ada unlock, masih ada lock ya sebanyak 29,28%. Kalau nanti lock-nya dilepas ya udah pasti harga Penggu ini akan turun ya. Cuma bagian itu aja yang saya agak kurang. Tapi kalau dari market cap dan volume is very good. Ya, artinya koin ini bagus banget ya. Oke, kita balik ke chart teman-teman. Dan kita akan lihat pergerakan harian dari koin Penggu ya. Oke, di chart seperti yang Anda lihat ini membentuk huruf yang antara W atau U ya nih ya. Ya, tapi ini kan pergerakan yang hampir setahun ya. Kita fokus sama pergerakan yang terakhirnya aja lah ya. Yang terakhir ini teman-teman bisa lihat di sini ada double top yang terjadi. Ini chartnya kelihatan banget ya. Jadi dari sini ke bawah lagi, terus ada double top di sini. Nah, ini double top terjadi di sini dan market berhasil turun. Lalu di sini ada area ranging-nya teman-teman, area pergerakan sideways selama ini mungkin berapa hari ya, seminggu kali di sini ya dia bergerak. Ya, kita bisa ambil areanya sampai ke sekitar sini loh. Ya, atau mau bawa sini juga boleh. Kita ambil yang bawah aja lah ya, biar lebih gede areanya. Nah, jadi harga Penggu sekarang masuk ke dalam area yang sebelumnya dia sempat sideways atau ranging di situ, dan sekarang mulai masuk ke area di mana terjadi pertarungan yang sebelumnya terjadi di situ. Dan sekarang harga Penggu lagi masuk ke situ. Oke, secara pergerakan kalau kita lihat dari time frame daily, ini trennya sepertinya menuju tren turun, ya. Tapi tren turun yang sekarang, yang sudah dia masuk ini sudah berada di area pertarungan yang sebelumnya ada di sini, ya. Jadi sideways di sini, sekarang dia masuk di sini, teman-teman, ya. Jadi kalau kita bilang, menurut saya sih ya, menurut saya penentunya akan ada di bagian sini nanti. Apakah Penggu akan drop di bawah sini, atau nanti malah balik arah dari sini. Nah, penentunya ada di arah sini, dan kemungkinan kalau teman-teman misalkan mau beli koin Penggu ini, better Anda waiting dulu, karena di area ini menjadi area yang sangat penting dan sangat krusial banget, ya. Dan secara market structure ini dia udah sempat membuat pergerakan turun, ya. Artinya change of karakternya sudah terjadi di sini, ya. Tapi again, kita nggak tahu nih, area pertarungan ini menjadi area yang penting untuk koin Penggu. Dan ini kurang lebih kisarannya ada sekian besar ya, coba saya lihat ya. Oke, sekitar 22%-an pergerakan yang bakal jadi battle antara buyer dengan seller di situ. Jadi kalau Anda mau masuk pada koin Penggu,
Ya, saran saya sih Anda better tunggu dulu ya. Dan mengingat koin Pengu ini kan sebenarnya sudah sentuh all time high di Binance ya teman-teman ya. Sudah sentuh area all time high-nya, jadi ini tidak diskon besar nih ini koin ya. Jadi kalau Anda mau beli koin ini area penentunya ya. Jangan Anda masuk dulu sebelum area penentunya memberikan konfirmasi dia akan naik apa turun ya. Kalau ternyata dia balik arah, teman-teman boleh masuk buy. Tapi kalau misalkan dia masih terus turun, sampai akhirnya tembus area bawah sini 0,0227 ini ya, 27 ya, maka better Anda jangan beli koin ini dulu ya, karena dia akan menciptakan lower low yang paling terbaru, dan Anda bisa beli nanti lebih kedalaman lagi ya. Oke, ini koin Pengu ya teman-teman ya. Secara market cap Pengu ini sekarang sudah berada di peringkat keempat ya dari meme coin ya. Sekarang kita lihat ya dari sini ya. Saya kasih lihat ke teman-teman ya. Ini bukan dari total, bukan dari semua koin, tapi saya hanya mengambil yang bagian memes ya. Jadi kategori memes Pengu ini ada di yang keempat teman-teman ya. Yang pertama adalah Doge, yang kedua adalah Shiba, yang ketiga adalah PP, yang keempat adalah Pengu. Jadi secara market cap, kemudian volumenya ini sebenarnya cukup oke dari sisi itunya, pergerakan dan market cap-nya. Lalu dari sisi chart-nya, nah ini area battle-nya. Jadi ya teman-teman better waiting dulu sampai area ini memberikan konfirmasi apakah dia akan naik, apa akan turun. Dan teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan exponential moving average, dan saat ini harga sedang sentuh area eksponensial ini ya. Dan ini menjadi penentu, sekali lagi, menjadi penentu kira-kira Pengu akan balik arah rebound atau justru akan terus menuju pergerakan turun. Ya, kalaupun rebound ya teman-teman harus waspada, karena bisa aja reboundnya ini membuat lower high terbaru sebelum akhirnya jatuh lebih bawah. Ya, tapi ya, again, kalau misalkan ditanya, koin Pengu ini bagus apa enggak? Dari sisi market cap, dia bagus. Dari volume, dia juga bagus banget. Ya, jadi itu aja mungkin ya. Jadi better kita beli sekarang apa tidak? Saya sarankan Anda mending tunggu dulu ya. Jadi jangan Anda lakukan pembelian dulu, tunggu aja market cap-nya, tunggu aja keluar dari area battle ini. Kalau sudah keluar, baru Anda masuk ngikutin marketnya. Kalau turun di bawah, jangan lakukan pembelian dulu ya. Ini buat Anda yang pengen invest di dalam koin Pengu sampai mungkin nanti cycle ini selesai dan kita akan masuk ke dalam bearish season ya. Oke, ini dari time frame yang 1 jam untuk Anda yang pengen invest atau mungkin pengen DCA pada koin Pengu ya. Sekarang saya akan buat teman-teman untuk masuk ke time frame yang 1 jam, dan ini akan menjadi time frame di mana saya memberikan signal trading buat Anda. Ya, kalau signalnya ini adalah posisi long, maka Anda boleh buy di spot dan Anda boleh ngelong di future. Tapi kalau nanti signalnya adalah signal short, maka di spot Anda tidak ngapa-ngapain, artinya tidak beli. Kalau di future Anda boleh entry juga ya. Oke, baik, kita lihat dulu pergerakan terbarunya ya. Jadi ini adalah time frame 1 jam. Lalu di sebelah sini ini pergerakan terbaru yang time frame daily ya. Dan ini kan membentuk huruf M ya, double top ya teman-teman ya. Dan kita lihat yang di sini aja, karena di sini udah kelewatan ya, dan sudah break juga. Jadi buat apa kita lihat itu lagi ya. Kita lihat yang terbaru aja di sekitar sini, dan higher tertingginya itu sebelumnya ada di sini. Ini sempat terjadi fake ya, fake ininya apa namanya, shifting ya teman-teman ya. Saya juga di analisa di PP juga terjadi fake seperti itu, malah akhirnya turun lebih dalam lagi ya. Oke, kita lihat dari pergerakan ini sudah. Jadi pergerakan besarnya itu gini loh ya, ini pergerakan besarnya. Nah, ini 1 jam ya. Tek ya, ini saya hapus dulu yang time frame besar daily-nya. Nah, jadi kita fokus pada area ini aja. Jadi setelah dia tidak berhasil nge-break area atas, ini kan lower high nih terbentuk. Ya, area lower high terbentuk di sini, higher high maksud saya, sorry. Higher high di sini terbentuk ya, dan pergerakannya pergerakan dari sini. Lalu kemudian ada higher low yang terbentuk di sebelah sini. Ya. Nah, higher low terbentuk. Tapi kalau kita mau begini, ini bukan higher low lagi, ini jatuhnya lower high teman-teman ya. Jadi ini lower high terbentuk di sini, lalu ada lower low terbentuk di area sini, dan ini nge-break area sini ya. LR bawah di sini ya. Oke. Dan ya seperti teman-teman lihat, ini nge-break area sini ya. Harusnya sih di sana dia nggak boleh lewat, tapi ya dilewatin. Jadi nge-break lah bahasa kita ya. Lalu di sini juga akhirnya nge-break lagi.
ya, dan ini ngebentuk BOS ya. Jadi ada break of structure terjadi di sebelah sini. Jadi ada break di sebelah sini ya, tapi kita lihat di sini juga sudah ada lower low yang terbaru terbentuk di sini. Dan kalau saya ambil, ini ada area demand, ada rejection tinggi ke sini. Ya, ini ada candle yang sangat tinggi di time frame 1 jam. Jadi ini ada area rejection dari time frame 1 jam, di mana demand-nya itu berusaha mendorong ke bagian atas. Ya, dan sekarang market sedang sentuh area demand lagi. Dan ini berpotensi untuk terjadi double bottom di sini. Tapi ya bisa juga lewat nanti ya. Kita akan perhatikan nanti lebih detail lagi. Ya, kurang lebih kalau misalkan kita lihat chart, ini ada pergerakan yang naik ke sini, terus sekarang menuju turun, dan saya punya, saya ngelihatnya sih pola yang bisa kebentuk nanti akan membentuk yang pola seperti ini, ya. Kemungkinan ya, ini masih 50-50 teman-teman, kemungkinannya ya. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke dalam koin Penggu, sebenarnya better kita waiting sih, ya. Ini juga posisinya tidak bagus untuk langsung kita entry saat ini, dan kalau kita maksa, ini sebenarnya pergerakan ini kan baru ngelewatin sedikit nih. Kalau BOS-nya teman-teman lihat ini kan nggak terlalu banyak, dan yang lewat itu adalah ekor dari candle-nya. Ya, yang lewat adalah ekor dari candle-nya. Jadi confirm untuk trennya ngedorong ke bawahnya masih belum begitu kuat, tapi justru di sini confirm untuk ngebalik arahnya atau rebound-nya, itu malah ada tanda-tanda ke sana. Ya, karena apa? Karena rejection candle yang terjadi di sini, itu menandakan dari sisi buyer itu berusaha untuk nge-buy dan mulai mendorong naik ke atas harganya. Ya, tapi ya seller masih kuat-kuatan di sini. Jadi ini masih area pertarungan antara buyer dengan seller. Nah, saya bisa kasih di sini, kita bikin parallel channel-nya kurang lebih di area sini sampai ke atas sini. Nah, jadi kita better waiting dulu aja, sama ya, jadi di time frame yang 1 jam ini, kita juga menunggu gimana kelanjutan dari pergerakan harga ini. Kalau misalkan nanti market akhirnya rebound ke atas, maka teman-teman boleh masuk posisi long di area-area sini. Ya, ini sebenarnya kalau kita mau bicara probabilitas ya, menurut saya sih sekarang ini itu ngelong itu jauh lebih tinggi sedikit probabilitasnya daripada kita nge-short sih. Ya, karena apa? Karena pada dasarnya kan semua koin itu, apalagi meme coin itu bergerak mengikuti harga dari Bitcoin ya. Bitcoin sendiri sudah koreksi cukup lumayan, teman-teman kalau lihat di sini ya, sudah koreksinya cukup lumayan, dan ini dia juga barusan aja berhasil nge-break lagi area bawah di sini. Ya, ini area bawah dari Bitcoin yang berhasil di-break ya. Tapi ya again, cuman masih ekornya aja, belum ada candle besarnya. Dan ya again, ini juga sama ya, ini berpotensi untuk membuat double bottom di sebelah sini. Ya, jadi hampir semua koin sih ya, rata-rata apalagi meme coin lah ya, itu sangat mengikuti Bitcoin sih, memang ya. Dan dari analisa besar saya sebelumnya, saya udah bilang ini kemungkinan besar market akan turun dulu ya. Kita akan lihatlah pergerakan yang terbarunya ya. Nah, untuk koin Penggu sendiri bagaimana? Apakah kita harus masuk apa tidak dengan kondisi sekarang? Di analisa saya lakukan di jam 14.58 atau kurang lebih jam 3 sore tanggal 1 Agustus 2025. Ya, apa yang harus kita lakukan pada koin ini? Nah, probabilitas ya, sekali lagi teman-teman. Kalau kita bicara probabilitas, menurut saya ini bisa terjadi double bottom. Ya, dan kalau double bottom itu terjadi, ya paling oke kita masuk di posisi long. Ya, jadi saya akan kasih teman-teman signal, ini signalnya signal long, tapi dengan catatan. Ya, nanti dengan catatan, oke? Jadi ini saya akan kasih signal, saya nggak mau masuk signal short teman-teman, karena ini rejection cukup besar, ini ada rejection lagi di sini, jadi rejection dari sisi buyernya itu untuk melawan sellernya sudah mulai kelihatan kuat sih di sini sih. Jadi ya saya tidak mau memaksakan diri untuk nge-short lagi, walaupun secara trend line-nya dia sebenarnya trennya menuju tren turun ya. Tapi ya karena di sini udah ada tanda-tanda, ya kita ambil yang posisi long aja. Tapi dengan catatan ya, artinya tidak boleh asal masuk posisi long kecuali catatan yang saya berikan ini masuk ya. Jadi probabilitasnya jadi lebih tinggi. Oke? Nah, kita akan lihat apa aja catatannya ya. Saya akan tulis di sebelumnya, saya ambil dulu dari
Oh, oke, saya udah kehapus ya, sayang sekali ya. Gak apa-apa, kita ketik ulang aja ya, kalau kayak gitu. Jadi ini adalah signal thread ya, dan ini saya ambil dari BTC teman-teman ya. Oke, dan ini untuk Pengu USDT. Ya, kalau Anda yang pengen trade di perpetual ya silakan tambahin P aja depannya, gampang ya. Dan ini probabilitasnya. Probabilitasnya itu kalau menurut saya, sekali lagi teman-teman, menurut saya probabilitasnya itu ini tren rebound. Ini rebound ya. Probabilitasnya rebound dan menuju ke tren naik. Ya, ini probabilitasnya rebound menuju ke tren naik. Seberapa besar probabilitas yang akan terjadi pada koin ini? Tergantung nanti dari cacatannya ya, tergantung dari cacatannya. Dan di sini saya kasih catatan ya. Pertama, catatan yang pertama adalah double bottom itu kalau kita mau lihat dia rebound, kita harus melihat dari pertama dari bottom pertama atau di sebelah sini, ini ada rejection seperti ini ya. Artinya ada gunung di sini ya. Nah, yang gunung kedua ini juga harus menunjukkan ada rejection dan paling tidak harus ada satu candle hijau ya. Jadi di dalam double bottom itu memang harus ada reverse-nya dulu yang terjadi ya. Seperti inilah ya, paling tidak harus ada satu candle hijau terjadi di sebelah sini baru kita boleh confirm itu double bottom ya. Jadi catatannya pertama adalah di bottom kedua tunggu satu candle hijau dulu ya, atau candle pembalikannya atau reverse-nya ya. Di bottom kedua itu catatannya satu dulu ya. Satu dulu ya. Di sini kemungkinan pola double bottom ya. Yang kedua adalah bottom kedua tunggu satu candle hijau ya. Untuk confirm, saya taruh di sini aja. Confirm trend reverse, untuk confirm reverse teman-teman ya, reversalnya ya, untuk confirm reversalnya. Jadi better tunggu. Nah, kalau seandainya di sini tidak terjadi candle hijau itu, ya udah berarti ini dia masih akan turun ya. Maka setup yang kita bikin untuk probabilitas trend naik ini tidak berlaku lagi teman-teman ya. Segampang itu ya. Jadi harus ini ya, catatan ini penting ya, catatan penting teman-teman ya. Saya kasih nama catatan penting yang Anda harus perhatikan ya. Jadi jangan asal masuk tanpa ngikutin catatan yang saya berikan ini ya. Nah, ini lagi masih turun ya 1 jam. Ini baru pergantian 1 jam udah berlalu. Jadi sekarang lagi berjalan, ini kurangnya jam 3, nanti akan kita lihat 1 jam berikutnya sampai jam 4 itu dia candle-nya candle merah atau candle hijau. Kalaupun merah, apakah masih di area demand atau sudah nge-break sampai bawah? Itu nanti kita tunggu ya. Jadi ya harus ada probabilitas rebound, trend naik, ya catatan penting kemungkinan ada pola double bottom. Terus kemudian bottom kedua tunggu satu candle hijau dulu baru confirm untuk reversal. Dan yang ketiga baru nanti entry di dalam 1 dan 2 confirm ya. Ketiga baru entry. Oke, jadi ketiganya baru entry teman-teman ya. Nah, entry-nya gimana? Tergantung, sekali lagi, tergantung dari candle hijaunya. Kalau candle hijau nongol, terus nanti mau ganti candle, ya artinya satu jam berikutnya lagi mau ganti candle, baru teman-teman masuk. Tapi kalau nggak ada, ya skip. Ya, kalau nggak ada, berarti skip. Oke? Nah, untuk area entry-nya saya tidak tulis lagi di sini, karena menunggu ya. Jadi, entry price itu untuk posisi long itu menunggu satu candle hijau nih ya, satu candle hijau di demand zone terbentuk lebih dulu. Setelah itu baru entry. Oke, ya, clear ya. Kalau misalkan sudah entry, SL-nya mau taruh mana, Pak? Oke. SL-nya itu paling oke kita taruh di bawah area demand tentunya ya. Dan kita cek dulu di pergerakan sebelumnya, ini area pertarungannya lagi. Jadi I think paling bagus mungkin kita ambil, tapi ini bisa turun ke sini. Ini area pertarungan masalahnya teman-teman ya. Kita kalau ngambilnya ini terlalu jauh ya.
Oke, mungkin ini akan jadi apa namanya? Jadi signal yang pendek aja, nggak panjang ya. Pendek aja teman-teman, nggak panjang. Ya, sambil kita nunggu ini ya. Jadi ini kemungkinan kita akan ambil area sini aja, di bawah dari demand zone-nya. Kalau saya mau ngambil, biasanya sih ada, coba saya cek ya, seandainya turun sampai sini berapa persen ya. Kita ambil dari atas ya. Oke, kita lihat ini sekitar 2%, berarti saya akan ambil sekitar 4%-an, 4-5% lah ya. Nah, kurang lebih di sini lah teman-teman, saya ambil ya. Jadi area untuk saya SL itu ada di sini, seandainya opennya nanti di atas itu ya. Jadi ini bakal berada di harga 0,0317 ya. Jika entry ya, ini kan ya, jika entry maka pertama SL itu berada di tadi berapa ya? Sebentar, saya lupa. 0,0317 teman-teman ya. 0,0317 ya. Untuk TP-nya saya akan pakai 1:2 di sini, jadi nggak terlalu gede juga ya. Ini berarti posisi long. SL-nya kita geser sampai bawah sini. Nah, atasnya kita ambil 1:2. Oke, jadi untuk TP-nya kurang lebih di sekitar 0,036 ya. Untuk TP di sekitar 0,036. 36 berapa ini? Tambahin angka 1 belakang ya. 369. Oke, baik. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Again, dengan catatan harus ada satu candle rebound dari double bottom yang kemungkinan terbentuk. Kalau double bottomnya gagal, ya maka setupnya tidak berlaku. Ya, ini saya kasih note lagi di bawah biar Anda tidak sembarangan masuk ya. Jadi note itu jika double bottom gagal, maka setup tidak berlaku ya teman-teman ya. Oke, ini time frame-nya lupa saya kasih tahu ya. Time frame 1 jam ya. Oke. Nice ya. Dan saya kira seperti inilah kurang lebih teman-teman ya. Untuk signal di dalam time frame 1 jam ya. Artinya kalau memang double bottom-nya tidak terbentuk, berarti ini sebenarnya trennya masih melanjutkan tren turun, tapi teman-teman harus ingat ya, ini area pertarungannya. Jadi kalau dia turun, ya kita lihat nanti di area pertarungannya akan seperti apa ya. Dan kalau ini tidak berhasil membuat double bottom dengan catatan-catatan penting tadi, maka teman-teman tidak boleh masuk ke dalam market. Oke? Buat Anda yang mungkin nanti mau masuk ke dalam trading ini dan Anda sudah tahu duluan di dalam grup Telegram yang kita posting nanti, begitu video keluar Anda harus cepat nonton ya, karena ada catatan penting ini yang kayaknya perlu Anda tahu duluan ya. Catatan penting ini kayaknya saya perlu tulis di sini lagi deh, kasih kurung ya. Wajib nonton video YouTube ya. Nonton video ya. Wajib nonton video YouTube atau TikTok. Nah, ini catatannya ya. Jadi biar Anda tidak sampai lupa ya, karena penting banget ya. Oke. Ini catatan pentingnya saya mau kasih warna berbeda biar kelihatan banget kalau memang ini ya teman-teman ya. Sebentar, itu untuk pemberian warna di mana ya? Kok saya nggak ketemu ya? Oh, ternyata nggak bisa ya. Oke, ternyata nggak bisa, nggak apa-apa lah. Yang penting teman-teman tahu ini ada catatan di sebelah sini ya. Baik, oke, ini mulai rebound, kita lihat nanti ya. 1 jam berikutnya kita lihat nanti, oke? Dan saya kurang lebih selesai untuk memberikan signal untuk Anda di time frame 1 jam. Sekarang kita masuk bagian kesimpulan. Oke, Penggu bagus apa enggak? Menurut saya bagus. Dari market cap oke, dari volume juga sangat luar biasa karena hampir 50% lebih, bukan hampir, 55%. Jadi secara pergerakan trading market cap ini koin bagus. Tapi supply yang saya masih kasih catatan merah, karena di sini supply-nya unlimited, maksimal supply unlimited, total supply dengan circulating-nya juga tidak sama, berarti masih ada lock koin yang terjadi di koin Penggu. Catatan paling itu. Nah, lock-nya kalau misalkan di open, maka harga Penggu bisa turun nanti. Tapi ya nanti teman-teman bisa cari tahu lagi lebih dalam tentang koin Penggu, karena biasanya ada jadwal kapan koin yang di lock itu akan unlock teman-teman. Jadi tinggal ikutin aja jadwal-jadwalnya dan bersiap aja ketika terjadi
unlock, maka harga bisa drop di situ. Dan mudah-mudahan komunitasnya kuat, jadi bisa, walaupun unlock, bisa diborong dan harga justru malah naik, bukan turun jauh. Oke? Dan untuk Anda yang pengen trading di time frame 1 jam, menurut saya sekarang ini potensial double bottom. Ya, potensial double bottom. Tapi ya, tunggu konfirmasi sesuai dengan catatan penting yang sudah saya berikan itu. Kalau teman-teman ikutin dari catatan penting itu, harusnya sih probabilitasnya jadi meningkat, teman-teman. Untuk bisa kita TP di saat market benar-benar terjadi double bottom itu. Oke? Jadi buat Anda yang pengen trading ya, coba ikutin catatan yang saya berikan sebelum Anda masuk atau benar-benar entry di dalam market untuk koin Penggu USDT. Ya, yang buat Anda yang pengen invest, menurut saya bisa aja, tapi ini area penting, Anda mending waiting dulu, ya, karena koin juga bagus, jadi Anda boleh aja untuk investasi DCA ke koin ini boleh. Dan untuk yang investasi, untuk yang trading, ya kayak tadi saya jelaskan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan saya selesai, teman-teman, ya. Buat Anda yang pengen dapatin lebih banyak lagi analisa-analisa koin, jangan lupa komen di bagian bawah video, dan request saja teman-teman mau koin apa sih yang pengen dibantu untuk analisa. Dan jangan lupa masuk ke dalam grup Telegram kita, karena kita akan lebih cepat update ini buat teman-teman di dalam grup Telegram. Ya, kalau teman-teman nonton video ini kan masih perlu di editing lagi, masih perlu di-upload lagi. Mungkin bisa 2-3 jam kemudian baru nongol di dalam YouTube ataupun di dalam TikTok. Ya, karena proses editing dan upload, teman-teman. Ya, oke. Sekian dari saya, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, dan bye-bye.